katanya jadi barista. Di sini malah disuruh pakai baju rame banget, udah kayak orang bubaran pabrik. Mata ya, tutup mata. Bentar. Hah? Kamu akan saya kasih surprise. Bentar, kalau mau ngasih surprise, Ya. nutupnya matanya bukan tarik kuping. Matamu kan udah nutup. Kamu tutup mata, udah ini akan ada Matanya kejutan. ditutup, Cak. Mata Akan tahu ada kan? kejutan ya, kita kejutan. Aduh malu deh. Kejutan apa sih? Kan aku masih lama ulang tahunnya, Cak. Kapan ulang tahun? November. Ya udah tutup matanya sampai November ya. Buset, Kelamaan. kelamaan. Hah? Kelamaan. Ya nggak usah ditutup mata saya, emang buat apaan ini? Ya ini makanya ini kejutan Ayo buat pilih kamu. mana, mau ulang tahun yang cepet apa umurnya yang cepet? Udah, Gen. Dah. Udah. Ini aku sudah sulap suasana kafemu apa sih? menjadi sesuatu yang belum pernah kamu lihat Apa sebelumnya. sih? Iya, Iya, aku udah nggak sadar. sabar. Kita countdown, kita hitung Ya. mundur, kita hitung Iya, mundur. iya. 3, 2, 1. Surprise! Surprise, bos. Deh, Saya juga sekarang ngapain pakai baju Om Jin begini? buat lihat gayanya nih. Hei, Bukan. Cak. Cak, kalau yang kayak begini, itu Bruce Lee. Itu Bruce Lee. Kan tadi dikasih tahu di briefing Elvis Presley. Iya. Elvis Presley. Iya, Bukan Elvis Bruce Lee. bukan. Ini something harus kamu tak bikin. Nih, Aki indah. Dia udah nungguin yang di sini. Yang ini udah saya opin. Kalau mau yang di sini. mungkin ada on-off-nya. Jadi ini mohon maaf, Tangan ini mohon maaf. dibuat. Ini jangan terlalu. Vokalisnya ini harus diganti sementara. Apa? Vokalis harus diganti. Ganti cewek yang menarik biar banyak saweran. Reno diganti. Reno. Enggak. Udah gini. Aku bisa menjelaskan. Ini ada hitungan rumus-rumus profitnya. Apa? Apa maksudmu lontong? Berarti ya. Ini temen gue. Reno udah ada di sini sejak kafe ini mulai dari nol, Cak. Reno. Gak mau. Reno. Mereka juga nggak bisa apa-apa tanpa saya, Cak. Oke. Gak mau. Reno tetap ada di sini. Aku gak peduli. Oke, Tinggi Winky dan Dipsi. Dipsi. Ini kalian, kamu harusnya gini, aku udah dateng. Aku udah datengin. Kita harus selalu bersama. Tenang aja. Aku gak akan ninggalin kamu. Aduh, Pak Pokoknya kita ketemu. Mau calon teng bilang, Caca pokoknya gak ada. Pokoknya tetap lu jadi Harus saya ya, harus saya. Iya. Bener ya? Ini siapa? Kan, ini keponakanku. Ini dari kampung. Nanti akan menggantikan Reno nyanyi di sini. Iya. Luar benar suaranya. Bos saya kan, masih kan? Masih tetap saya kan? Pak Rigen pasti ngebelain kamu. Iya, Karena dong. kamu kan dari nol. Ya kan? Ya kan? Reno, sekarang saatnya aku packing. Bapak jahit dasar. Jahat. Jangan gitu dong, Pak. Kasian ini juga Reno, nih kasian ini tuh orang susah. Kok susah? Susah dilupain. Balas, Aku ponakanku. itu kalau sama Karigen bawaannya tuh udah kayak mentega sama panci deh. Soalnya kalau deket kamu suka meleleh. Ya udah, aku Reno, sorry banget ya. Ini demi kemajuan kita. Bantuin dong. Masa sih? Tar dulu, Bos. Sebentar, Reno. Aku tenang, aku belain. Coba buktiin kalau dia bener-bener penyanyi untuk gantiin Reno. Suaranya bagus Aduh, banget. jangan mau kalah. Jangan Udahlah, It. nyanyi ya. Gak penting nyanyi, yang penting cakep udah. Terima tantangannya. Buktikan suara kamu. Baik, Pak Ade, aku
aku akan membuktikannya. Jangan mau kalah kau dengan mereka. Mereka. Kok dikasih? Dengerin ya. Iya. Kita lihat nih, kita lihat. Kamu nyanyi di sini aja ya. Aku mau di sini. Kamu boleh nyanyi di sini. Kamu sehari 1 lagu aja nggak apa-apa dah. Sebentar. Reno, semakin kamu kayak gitu, semakin besar keinginan saya untuk... Ya udah, kalau Papa maunya begitu. Aku senang ya begini, yang bling kayak begini senangnya. Saya suka yang kayak begini. Oke, kalau gitu. Aku pergi. Pergi kamu dari sini, Reno. Dasar tidak tahu diri. Dari mana orang tahu kalau kafe ini ada penyanyi baru, Cak? Gimana? Nih, kan kita iya, pengganti vokalisnya baru. Kita pakai cara zaman sekarang. Zaman sekarang. Nih saya datangkan orang khusus yang akan ngajari kita supaya kita ini nanti viral di mana-mana. Orang pada datang ke sini. Oh, FYP? Yes, ini ahli FYP yang saya datangkan. FYP itu apa? FYP, F, Y sama P. Ya, kepanjangannya. Datangin aja, Cak. Nah, wah. Ini dia yang saya bilang. Oh, ini. Ini dia. Oh, jadi ini ya Calontong. Ini mohon maaf. Tadi saya salaman mau kenapa ini dilewatin? Iya. Kenapa sih dilewatin? Saya pemilik kafe ini. Auranya negatif, Pak. Oh, pemilik kafe ini? Saya pemilik kafe sini. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Ya, Ini pada ahli FYP nih. Loh, ini yang bakal bikin trending, ya trending topik, bikin viral dia ini. Kalau misalkan baru ketemu sama orang, biasanya apa yang kamu lakukan? Kalau ketemu sama orang, Iya, nih, misalnya. kalau ditanya kayak gitu, biar FYP, Iya. dimulainya itu obrolannya dengan mati ketu. Gitu. Mati ketu. Mati ketu. Gitu. Baru bisa kenalan. Halo, nama saya Arif gitu. Oke, Yang Pak. mana nih yang mau dibikin FYP Iya, nih? aku mau diajarin ini. dong. Oke, nih. Namanya siapa, Mbak? Nama aku Happy, tapi kamu bisa panggil aku sayang. Wah. Sikat, Rip. Ya udah. Kamu panggil aku juga. Ponaan saya ini ngomong. Jangan main sikat-sikat aja Maaf, deh. dong. Maaf, Nah, deh. Mbak sayang ini, Mbak Happy ini, kalau misalkan nyanyi terus dikasih apa namanya itu? Saweran. Saweran sama orang, bilangnya apa? Bilangnya apa? Iya, dikasih saweran nih. Set. Makasih. Makasih lah. Enggak kayak gitu, bro, enggak kayak gitu. Terus bilangnya Kalau mau viral, jangan bilang makasih. Nih dikasih nih, Saweran. set, saweran. Langsung bilang, terima kasih, panjang umur orang-orang baik, berkah selalu, thank you. Iya. Viral tuh. Iya kan? apa? Tapi nggak takut tadi dituduh sabu. Yang penting nyanyinya jangan 24 jam dong. Oh gitu. Nah, Sekarang aku iya udah kan? ngerti. Jadi kalau aku jatuh, aku harus bilang, aduh. Nah, Gitu kan? kayak gitu loh. Simple aja. Jadi, semua aspek kehidupan harus diarahkan ke TikTok. Gitu. Jadi misalkan nih, Apalagi ada? ini kafe buka jam berapa? Buka kita jam 8 pagi. Sampai? Sampai jam 10 lah, Pan. Loh, bukan begitu. Kalau ditanya sampai, langsung jawab nih. Kalau misalkan sampai jam berapa? Sampai, langsung jawab. Sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, Sampai bawah. Hey, Oh gitu coba ya. praktekin. ditanya. Praktekin dulu. Kafe ini Kafe ini Set. tutup sampai jam berapa ya? Hah? Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. oh. Jangan sampai bawah-bawah. Itulah
langsung rame. Janji. Sekarang di Insta. Coba. Insta story Coba, tuh. coba, ini Coba. pakai handphone saya. Itu pakai handphone Nih, itu. coba sekarang ya. Iya. Tuh. Langsung Gimana nanti. tadi gimana? Langsung live. Live. Nah. Nah, guys. Guys, aku lagi ada di Cafe Pastana. Bagus. Kalian datang ke sini ya, guys. Tutupnya jam berapa? Tutup sampai jam berapa? Tutup sampai jam 10, buka jam 8. Sampai. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Jadi ya, guys, jangan lupa. Tuh. Kita tes, kita Ada tes. apa lagi nih? Kita lihat ya. Ini kenapa dia? Ini saya rasa sepertinya sudah banyak yang tahu dan sudah viral nih. Wah, serius? Serius? Serius nih. Tuh. Jaminan. Masa baru juga dibikin videonya. Nggak percaya. Masa langsung ada orang Tapi itulah kekuatan sosmed. Tidak percaya. Huh. Ada yang datang. Tuh kan? Halo, hai. Pak, ya. saya udah tahu nih, Pak. Wah, ada siapa nih? Ada siapa nih? Gitu ya? Langsung kan? Iya, Sam. Oh, oke. Baik, silakan duduk, Pak. Silakan duduk, Pak. Kita ada penyanyi juga tuh. Iya, ada aku. Tutup. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Kenapa, Mas? Mau pindah? Hadap sono. Pak Rigen, Iya. mohon maaf di sini kok ada menu sujamur. Ini Sujamur Pak. itu susu jahe merah. Jamer. Ya, iya abang, abang duduk. Silakan duduk. Mantap. Sampai bawah, Masa. sampai bawah, sampai bawah. Hei, sampai bawah. Tar. Sampai Bentar, bawah. bentar. Mas, duitnya dipegangin gitu, dagang daging, Mas. Pegangin. Duit 100-an dipegangin. Iya. Sampai jam berapa ini? Hah? Sampai bawah. Nah, Ini kopi viral kita ya. Ini kopi viral nih, Mas. Iya. ini Pak Rigen. Iya. Saya boleh resign nggak? Kenapa? Kalau semua nanya sampai terus, saya capek, Pak. Ini Pak. Iya. Udah terakhir. Ada yang lain nggak? Nggak ada, udah nggak ada. Ada. Mau? Mau. Oh, oke, bagus. Kenapa ditanya? Berarti makanannya sini menarik, banyak yang mau gitu. Iya. Lagu nyanyi. Oh, yaudah aku mau nyanyi lagu dulu. Dibur ya. Kalau mau nyawer jangan ragu-ragu, langsung aja nggak apa-apa ya. Sip. Oke, buat semua para pengunjung. Hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Ada di sana. Reno? Ini kan yang bos mau. Ini kan. Bling-bling begini kan. Begini kan yang bos mau kan. Saya bisa kok kayak dia. Kamu sekarang jadi gardu.
bisa nyanyi kayak begitu? Udah, sekarang gini aja. Daripada kalau misalnya emang kamu mau ngedebatin, kamu buktiin. Kalau kamu bisa dapetin lebih banyak daripada dia, kamu yang akan bertahan di sini. Oke. Tapi Pak Regen. Semuanya. Hei, mana suaranya? Hei, joget lagi yuk. Mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu, ya sayang, masih putih mati lampu. Cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Banyak nih. Bisa beli beras nih. Anu, kita tes dulu. Apa lagi sih? Kamu tahu kafe ini bukanya sampai dari jam berapa? Dari jam 8 pagi. Sampai Jam berapa? Sampai bawah. Sampai cucu. Sampai bawah. Sampai bawah. Wah, bos. Duitnya sawerannya lebih banyak daripada dia. Iya. Berarti yang cantik itu kalah sama yang anti. Berarti mulai sekarang Reno kamu nyanyi pakai topeng ya. Padahal dia nutupin, Pak. Ya udah Happy. Kamu Menggunakan saya gimana? Padahal aku kan nggak mata duitan, aku tuh nggak mau dibayar pakai duit. Terus dibayarnya pakai... Saya nggak mentingin Aku duit. pakai cintanya kamu aja udah cukup. angkat kita. Mati lampu, cintaku tanpamu, bagai Kita ketemu di Potong Gue Podcast Lontong. Weka. Nah, nih Ca, saya udah bikinin tempat khusus nih rooftop kita nih. Iya. Supaya nggak ganggu di tempat kopi kita yang di bawah maksudnya. Iya. Dan lihat ke sono bawah. Iya, seperti biasa podcast Lontong ini kehadiran dua tamu yang istimewa. Ya kan? Angel, apa kira-kira box yang akan kamu berikan? Pada siapa? Happy dulu. Apakah Happy? Mana kamu? Atau Ari Brata? Masih. Nah, tanda tanya. Atau Siapakah Kak Lontong? yang akan... Lontong nggak usah. Nggak usah. Wah, aku deg-degan. Siapakah? Aku ingin memberikan untuk Happy Asrama. Silakan Happy dibuka. Kira-kira sekarang ya? apa yang ada di dalam box tersebut? Pelan-pelan. Apa? Kenapa? Apa itu? Apa tuh? Ada tas, Ada Ada cerita apa? apa? Oh, ada lagi apa tuh? ada jam tangan, Oh, ada jam tangan. Ada jam, ada tas. ada perhiasan. Tapi ini perhiasan imitation ya. Iya, imitasi. Iya dong. Ya, bagus. Fashion. Kan orang nggak ngerti imitasi. Imitasi. Imitasi, bukan mas Iya, jangan beneran. lontong. Kalau nggak diceritain gimana, Pak? Tuh, Ya, harus kalau nggak diceritain kita nggak tahu ceritanya. Iya. Betul. Bukan itu sih sebenarnya poinnya. Jadi tas dulu aja ya, Pak. Tas dulu. Jadi dulu, nggak dulu sih sampai sekarang. Sampai sekarang tuh Happy tuh sering banget dikirimi sama fans tas. Terus di tas tuh ada dalamnya tuh ada tulisan. Happy, kamu mau nggak menikah denganku? Terus dikasih alamat rumahnya, terus dikasih nomor HP-nya. Aku disuruh pilih dia. Gitu. Terus jawaban kamu apa? Yang aku jawab aku pakai Instastory kemarin. Iya. Ya ngapain aku kirim kalau gitu. Ya, ternyata kau yang ngirimnya. Ah, jadi Karigan yang ngirim. Ternyata dia. Sampai saat ini, sampai kemarin aja baru ngirimin Happy tas Terakhir kapan? bermerek.
Bermerek. Oh, ini Asli. Palsu. Iya sih, yang palsu juga ada mereknya. Ada mereknya. Ya, kayaknya emang kami. semua tas ada merek, yang nggak ada merek tuh biasanya tas kondangan deh. Yang dari souvenir. Nah, kalau ini perhiasan imitasi jam ini apa nih? Jam tangan Mas. ya. Jam tangan. Jadi tuh Happy pernah dikasih jam tangan sama fans Happy. Happy ternyata setelah tahu jam itu palsu. Taunya dari mana tuh? Gak usah mau ngapain, mau melukan. Gak usah. Boleh tahu. Gak ada. Sedih. Mau nenangin. Tapi setelah tahu palsu nggak kamu pakai? Aku simpan, tetap aku hargai. Iya. Nih mungkin yang memberi juga nggak punya maksud lain, hanya ingin memberikan sesuatu pada idolanya mungkin ya. Iya. Mudah-mudahan gitu. Nah kalau ini nih dari fans lagi, kayaknya semua kamu dapat dari fans ya? Dan semua KW ya, Enggak, tapi yang ini asli. Oh, Yang ini ini asli. Oh. Jadi Gimana? Happy tuh punya sahabat, punya teman. Oh bukan fans kalau Bukan, ini sahabat temen Happy. Jadi Happy tuh nggak ngerti. Happy kan kemarin dikasih satu set lengkap berlian. Wow. Dari kalung, anting, terus cincin, Cincin, semua bulan. berlian gitu. Maksudnya harganya ratusan juta. Kok bisa ya temen Happy ngasih harga Happy segitu padahal kita kan barusan temenan gitu. Terus Happy dikasih lah perhiasan banyak sekali sih yang kasih Happy. Cak Lontong mungkin mau kasih Happy? Masa calon nggak ngasih? Jadi Happy Asmara ini awalnya dulu penyanyi pop, bener kan? Iya. Nah sekarang beralih ke dangdut. Ini ada artikelnya nih. Mana? Happy ini pernah dicium fans tanpa izin. Hah? Ya, aku shock kata kamu ya. Memang Iya. kurang ngajar kau ya. Bukan saya, Pak. Kan dari tadi dia. Dari tadi dia terus. Bukan ini. Ini jujur mau mengamankan. Fansnya kan bukan cuma satu, Pak. Dia. Saat itu tuh yang foto tuh ada 3 orang datang, baby minta foto gitu. Oh iya, terus ada yang kiri, kanan sama yang moto satu. Terus yang kanan bilang, hitungin gitu. Terus ya dihitungin 1, 2, 3. Mereka berdua cium pipi aku. Oh no. Bisa dipraktekin ya? Kita kamu yang foto. Nggak usah dipraktekin. Kita penasaran. Enggak. Stop. Ini juga enggak Rigen, enggak Cak Lontong, dasar tua-tua kelabang. Reka ulang. Kita reka ulang, Cak. Tapi nggak pakai Happy. Jadi aku yang jadi Happy, kamu jadi sama Happy yang foto. Sama aja itu. Dapat 2. Baik. Nah ini ada artikel lagi nih. Belum dapat nih. Nih ada ini artikelnya ya. Ada impian menikah dengan Denny Caknan. Happy Asmara puji sang pacar. Dia sama ibunya sayang banget. Gumus. Gimana? Nggak usah begitu. Saling. Udah 3 tahun aku sama si Denny. Udah 3 tahun? Perasaan 4 tahun yang lalu belum loh ya? Iya. Itu 4 tahun yang lalu. Itu 4 tahun yang lalu. Kan itu 4 tahun yang lalu. Sabar. 4 tahun yang lalu. Nah, kapan kira-kira rencana nikah? Kita masih sibuk karir masing-masing karena kan kita lagi ininya. Jadi kita lagi fokus ke karir masing-masing Cak Lontong. Baik, tanpa sepengetahuan Happy Asmara, kapan rencana pernikahan? Kita akan mendatangkan penghulu pernikahan tetangga saya. Kan ada pernikahan berarti ada penghulu dong ya? Ini mohon maaf Pak ya, ini aku udah kaget banget. Kirain didatengin siapa gitu ya. Udah kaget Pak. Tenang aja, ini penghulunya tetangga saya juga kaget kok. Tiba-tiba dipanggil ya. Lagi di rumah. Kaget langsung. Kok nggak dikasih tahu? Berangkat dia ke Antv. Udah nggak ada syuting. Mana nih? Oke, sekarang giliran Ari Brata akan diberi box. Apa isinya kira-kira? Angel silakan.
gede sih, gede. Gerak mana sih kamu? Terus Angel, terus. Rip, Beli sepatu. cakep. Makasih Tata. Cakep. Aku punya sesuatu buat Arif Brata. Iya. Silakan dibuka, Arif. Ular keket ada di pepaya. Cakep. Jangan kaget ya. Mau dibalas, mau dibalas. Mau dibalas. Pagi-pagi makan nasi. Cakep. Angel, terima kasih. Iya. Nah, Stang. Ada stang. stang. Wah, Stang sepeda. stang Ada sepeda. cerita apa di balik stang sepeda warna orange dan karet hitam ini? Enggak sampai. Bisa ngambilnya biasa jangan apa. Biasa aja. Ambil disuruh taruh Yang ngambil tarik aja nggak usah bener. Jadi waktu kecil itu saya pengen sekali merakit sepeda modelan BMX gitu. Oh, Karena iya. teman-teman banyak yang pakai kayak gitu, saya belum ada. Terus saya minta ke ibu, Bu, saya mau dong yang begitu, tapi kan lumayan mahal. Apalagi stang yang kayak gini, itu mahal tuh. Saya bilang, ya udah, saya rakit aja. Rakit tuh di bengkel. Tidak lama setelah saya sering ke bengkel itu, yang punya bengkel bilang, tanya dong ibunya kapan mau dilunasin. Oh, jadi Ya Allah. Udah nggak apa-apa. Saya, bukan dia. Kan saya yang sedih. Ya, udah sedih nih. Yang sedih sana. Kenapa jadi kamu tendangan sudut? Dan dia aja gede. Ini tangannya. Tapi ngomong-ngomong ini orange. Iya. Happy pakai baju orange. Oh. Regen, kamu pakai rompi orange dong. Nah, sejak saat itu saya pikir kalau saya punya anak nanti, saya bakalan ngutang juga. Jangan dong. Nih, ada artikel bercerita tentang Arif Brata. Nih, ada cerita Arif Brata pernah dikeroyok massa. Waduh. Hah serius? Serius. Kan Enggak, ini gara-gara apa? Bukan kriminal kan, bukan nyopet kan? bukan. Bukan begal, bukan gitu. Bukan. Sebenarnya bukan dikeroyok itu, artikel juga terlalu parah juga Terlalu katanya. lebay ya? Iya, lebay. Sebenarnya apa? Karena waktu itu saya bahas materi tentang suatu daerah. Daerah tempat tinggal saya. Ini berkaitan dengan materi Iya, kamu materi sebagai stand up komika. komedi lah gitu. Akhirnya malam langsung rame tuh. Rame di rumah. Diserbu. Datang langsung ke rumah mereka? Iya rame, terus ngapain nih? Akhirnya klarifikasi. Minta klarifikasi aja Iya, berarti minta ya. klarifikasi. Tapi waktu itu ya namanya masa kan ada yang mulai gini-gini, kamu tuh gini-gini, nggak boleh ngomongin kayak daerah saya. Masuk saya di rumah, udah nggak lama langsung ada polisi. Untung Oh, ada sampai datang polisi. Iya, sampai datang polisi. Akhirnya didamaikan. Nggak, waktu itu pawai TK polisinya, anak TK. Sampai sekarang udah aman ya. Aman ya. Udah ada Nah apa-apa. ini nih. tapi juga saya ini penting banget ini karena berkaitan dengan teman-teman ini ya. Iya, Para betul, komika ini memang mereka membuat materi untuk stand up komedinya itu pasti tujuannya untuk menghibur. Sekali lagi tidak punya maksud apapun. Jadi kalau ada sesuatu berkaitan materi alangkah baiknya kalau diselesaikan secara kekeluargaan. Betul. Komunikasikan dengan baik. Itu harapan saya ke depan ya. Nah, ada artikel lagi nih. Masih ada, Cak? Ada kami. Nih, kian ngetop berkat layangan putus, Arif Brata malah trauma dipersekusi. Kamu kalau nggak dikeroyok, dipersekusi. Apalagi ini artikelnya. Kenapa sih ini artikelnya? Jadi gini ceritanya, saya bahas di ini materi saya soal setelah layangan putus saya di Makassar itu banyak dikenal. Ya. Oh gitu. Banyak dikenal sama ibu-ibu. Nah, justru dari kenal itu jadi musuh ibu-ibu. Kamu? Karena di layangan putus saya mendukung si Aris ini untuk selingkuh kan. Jadi perannya kayak gitu. Wah, saya ketemu nih di minimarket, dia bilang, "Kau temannya Aris ya di layangan putus?" "Oh iya Bu, iya Bu." Saya pikir minta foto, dia bilang, "Kau jangan ajar-ajar orang selingkuh, kau jangan." Saya cuma main Bu. Saya cuma main di situ. Gitu. Jadi itu namanya ibu-ibu kan kebawa emosi. Gitu. Disangkain beneran ya. Iya. Gak apa-apa. Semua itu ada. Ting tong. Nah, ini saatnya ting tong. Tips penting ala Cak Lontong. Nih, ada apa Angel? Cak, ini nih piring aku
kotor banget. Ini. Ini, Cak. Kalau yang dibilang piring, kalau ini mah mangkok. Jadi kamu ada masalah noda dalam piring. Caranya sangat mudah. Supaya kotoran tidak kembali ke piring, saya butuh bantuan. Mungkin ada alat yang saya butuhkan. Ada tang atau apa di... Palu. Tang atau palu? Palu. Palu. Ya. Kok pakai palu, Nih, Cak? Anda tidak akan pernah menyangka bahwa palu ini bisa menjadi solusi untuk menghilangkan noda atau kotoran di piring supaya tidak kembali. Wah, Caranya tuh. canggih banget. Ambil sampah, siapkan supaya tidak terlalu kotor. Tempat Jadi, sampah. ya, cara paling mudah supaya kotoran di piring ini tidak kembali adalah dengan sederhana, taruhlah piring di atas ini tempat Ya, sampah. ya. Gunakan palu, hati-hati karena harus tepat dan nah, udah beres. Kotoran tidak akan kembali. Saya jamin kotoran tidak akan kembali. Iya, Pak, tapi piringnya juga habis, Pak. Bersih, piringnya bersih habis. Kan tadi solusinya supaya kotoran tidak kembali. Ini Iya, udah. tapi ya, Piringnya nggak kembali, Pak. Nah kan tadi kan nggak bilang piringnya nggak pecah mintanya. bahkan pakai daun pisang, Pak. Biar dikirain orang lagi touring, Pak, kita, Pak. Itu. Cak. Apa? Tolong dong, nggak bisa keluar ini tuh. Nih, mungkin Anda yang di rumah mengalami hal sama. Ketika Anda sedang asik mengecharge handphone dan Anda ngeteh, tiba-tiba, ini sering terjadi ya. Enggak, siapa? Baru saya lihat ini, baru saya lihat. Ini, Pak. Iya benar. Hanya membutuhkan tang. Apakah ada tang? Silakan. Sebentar. Cukup dengan tang kita akan. Tang. Kamu kan pengen mengeluarkan charger ini dari nih. Memang Supaya charger keluar. ini memang agak rumit. Di Brasil tahun 92 pernah Kayak gini juga. bukan pernah ditemukan kopi yang rasanya Terus apa hubungannya Apa urusannya? Mas? Nggak ada urusannya sama itu. kita kembali ke masalah. Supaya kabel bisa keluar dari gagang cangkir ini, gunakan tang. Tang dengan cara dibuka, jangan terlalu lebar, tapi jangan terlalu sempit supaya kabel bisa masuk. Kalau kabel sudah masuk, jangan di tempat pemotong tapi di tengah, kita ikat, kita gulung. Kita gulung, kita Pak. Oh, gulung. keren banget itu, Pak. Dan selanjutnya kalau sudah seperti ini, pelan-pelan. Ya. Nah, udah, lepas. Ini dia. Cara yang mudah supaya keluar Pak, dari... ini mohon maaf ya. Mohon maaf. Coba pinjam. Ini kan tinggal diginiin aja. Selesai, Pak. Wah, Selesai. terlalu ribet. Harus pakai cabut-cabut. Kali cukup. Tes. Iya, selesai. Nih, Itu dia. Apa itu dia, Pak? apa itu dia tuh hancur telinganya itu. Ini hancur, habis gelasnya satu. Piring satu. Tenang saja. Tenang Karena saja, Pan. Kalau cangkir dalam kondisi seperti ini, Iya. Anda tidak akan punya masalah kabel terbelit lagi di gagang. Betul. Nah, dan cangkir tetap bisa digunakan. Iya, Pak. Iya. Cangkir, cuma kalau air panas kita mau minum begini kagak ada apa-apanya nih. Oh, tenang aja. Kalau air panas tunggu aja sampai dingin. Ya Baru benar, dingin. lagi dong Iya. kalau begitu. Lost dong dan lanjut lemo WhatsApp sepakai panani Iya. Setelah dingdong saatnya kita masuk ke Tansu, tantangan story lucu. Di sini kami akan menantang bintang tamu untuk bermain tansu. Jadi Oke. nanti kita akan berikan barang. Dengan barang itu Anda harus memberikan cerita-cerita lucu. Keluarkan mic-nya. Stand mic-nya. Siapa namamu? Riken? Iya, aku Rigen. Kan sudah lama kenal. Hah? Kenapa nggak lupa lagi Kan ini namanya? tempatnya baru, jadi aku kayak ngeliat dia orang baru gitu. Oke. Tantangannya. Tantangan yang pertama adalah Happy Asmara. Iya. Silakan Happy. Happy Kamu Asmara, berdiri silakan di langsung sana. ke... Kita akan berikan barang untuk tema. Temanya Cerita adalah lucu. mic Bluetooth. Tantangan story lucu dengan mic Bluetooth. Oh, ini bunyi loh, Pak. Iya, emang bunyi. bunyi. Ini loh, pakai yang ini aja ya. Ini buat apa sih yang ini? Itu buat acting doang. Oh, gitu. Bluetooth on. Iya. Iya, biasanya gitu lagi. Ini adalah mic. Dan saya pernah kecewa dengan hal ini. Kenapa? Karena apa? Karena saya selalu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Pak, saya pernah loh nyanyi bagus banget, Pak. Terus? Terus setelah terkena mic
jadi bubar, Pak. Maksudnya gimana? Nggak bisa, Pak. Bagaimana itu? Itu sangat-sangat menyakiti hati saya. Dan karena mic ini juga saya pernah malu, Pak. Kenapa? Malu saya. Nih, saya pas waktu di job sama orang kan ada 2 nih acara hajatan di sini sama di sini. Nah, saya udah datang, Pak. Saya udah makan soto, saya udah nyanyi 2 lagu. Ternyata saya ditelepon sama yang punya hajat. Mbak, di mana? Bilang gitu loh. Saya dari tadi udah nyanyi 2 kali, Bu. Loh, Mbak di mana? Saya di sebelah. Bukan yang itu, Mbak, yang sebelahnya lagi. Wah, keren. Memang, coba sih, Iya. mic ini mic Bluetooth ini memang, ini kadang-kadang kan bisa nyambung lagu. Bisa. Iya, bisa. Bisa. Sekarang giliran kamu ngapain? Tadi megang ini dulu. Ngapain nih kau liatin mic? Arif Brata silakan. Tansu, untuk Arif bendanya apa? Sama. Sama aja. Barangnya adalah foto USG. Soal USG ini karena saya kan sudah punya anak. Tapi awal-awal itu ya hidup kan susah, Cak. Hah? Kalian udah punya anak? Sudah punya? Dari rahim Karif sendiri? Bukan. Bukan dong. Dia kan sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. punya istri. Nular ya ini ya kayak begini ya? Iya, makanya ini bagaimana dong ini? Cepet banget ketularan kamu ya? Kamu? Anda, Pak. Aku. Anda. Aku aja yang kamu salahin. Mohon maaf. Saya boleh lanjut? lanjut. Oh iya, iya. Kalau tidak lanjut saya lompat nih. Jangan. Ntar ditangkap Jangan. sama vokalis band Iya. tadi. Saya juga belum masang CCTV, ntar nggak viral. Udah jatuh. TikTok. Jadi waktu istri saya hamil, waktu dulu kan uang juga pas-pasan begitu. Istri saya minta periksa USG teman-teman. Dia minta USG, saya bilang waduh gimana nih. Tapi saya bilang ya udah. Ternyata teman-teman USG saja, cuman lihat anak saya goyang-goyang saja 200.000. Iya. Goyang-goyang saja. Ini kalau menari mungkin 500. Iya. Kalau pargoi 700 kali ya. Iya. Sekali saya pusing waktu itu, Cak. Pas di USG gitu dokternya bilang, tuh Pak anaknya goyang-goyang tuh. Dalam hati saya jangan terlalu banyak goyang nak, biar Bapak bayar 100. Terima kasih. Jadi ternyata kita baru tahu sekarang USG itu ternyata tarifnya berdasarkan berapa kali goyang ya. Dan jenis gerakannya. Iya. Gerakannya semakin aktif semakin mahal. Semakin mahal, betul. Pemirsa, memang kadang-kadang perilaku fans itu tidak seperti yang kita harapkan dan tidak seperti yang kita bayangkan. Seperti apa yang dialami Happy, banyak hal terduga dialami dan apalagi Arif Brata sampai dipersekusi, sampai dikeroyok. Aduh sayang kok batal. Saya kok batal lagi. Jangan dong, Cak. Apapun itu, semua di sini kita semua tugasnya dan tujuan kita adalah menghibur. Untuk itu kita berharap juga masyarakat menerima dengan senang dan bahagia. Terima kasih, kita jumpa lagi di Potong Kue Podcast Calon Kue Kawan.